Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk kali ini kita akan membahas tentang memahami ruang vektor, yaitu kebebasan linear, basis dan dimensi ruang vektor. Nah, di sini tujuan pembelajaran memahami konsep ruang vektor, yaitu pada akhir presentasi ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi dan menghitung kebebasan linear dan dimensi ruang vektor. Untuk konsep inti atau kebebasan linear, yaitu kebebasan linear menggambarkan kumpulan vektor yang tidak saling bergantung satu sama lain. Sebuah kombinasi linear dari vektor ini hanya menghasilkan nol jika semua koefisiennya adalah nol. Lalu, dalam notasi matematis ini dinyatakan dengan persamaan C1 V1 plus titik-titik sama dengan ditambah Cn Vn sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa untuk kombinasi ini sama dengan 0. Setiap koefisien C harus bernilai 0. Kemudian, pemahaman tentang kebebasan linear sangat penting dalam ruang vektor karena ini menentukan struktur dan dimensi ruang tersebut. Contoh visual seperti diagram 3D dapat membantu dalam memahami konsep ini. Nah, untuk contoh kebebasan linear, vektor bebas linear ada 3 vektor ortogonal di ruang 3 dimensi, yaitu ini untuk gambar 1. Ini adalah secara linear. Ini untuk gambar pertama, kemudian gambar kedua.
Untuk contoh soalnya, contoh 1. Nah, ini untuk contoh 1. Yaitu untuk soalnya tinggal vektor I sama dengan 1,0,0 J 0,1,0 dan K sama dengan 0,0,1 dalam R3 R pangkat 3. Nah, untuk menjawab soal tersebut yaitu dalam bentuk komponen persamaan vektor yaitu K1 I ditambah K2J ditambah K3K sama dengan 0 menjadi K1 sama dengan ini kita anggap jadi K1. Ini pertama. Kan di sini K1I, jadi K1 sama dengan 1,0,0 ditambah K2J yaitu di sini J itu 0,1,0 ditambah K3 ditambah K3K. Di sini K-nya yaitu 0,0,1 sama dengan ini kalau kita tambahin itu jadi 1,0,0 ditambah K2 0,1,0 ditambah K3 0,0,1 sama dengan 0,0,1 atau K1, K2 K3 sama dengan 0,0,0. Maka K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0, sehingga himpunan dari ini sama dengan I, J sama K. Ini karena hasilnya di sini 0 semua, dari K1, K2 dan K3 hasilnya 0 semua, maka contoh 1 ini disebut bebas
ditentukan oleh jumlah elemen yang terdapat dalam basis tersebut mencerminkan jumlah arah independen. Kemudian, dengan memahami sifat basis, kita dapat menentukan dimensi ruang dan mengidentifikasi vektor yang diperlukan untuk membangun ruang tersebut. Hal ini sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika dan ilmu komputer. Selanjutnya untuk dimensi dan perhitungan. Nah, di sini pengertian dimensi itu yang pertama, dimensi ruang vektor adalah ukuran yang menunjukkan jumlah vektor dalam basis ruang. Basis tersebut mencerminkan arah dan hubungan antara vektor dalam ruang tertentu. Kedua, sebagai contoh, dim dalam kurung R2 R pangkat 2 sama dengan 2 menunjukkan bahwa 2 vektor diperlukan untuk membentuk bidang, sedangkan dim R3 sama dengan 3 menunjukkan bahwa 3 vektor diperlukan untuk membentuk ruang 3 dimensi. Yang ketiga yaitu dalam geometri bertingkat, garis, bidang, dan ruang dapat diilustrasikan untuk menjelaskan konsep dimensi, membantu kita memahami bagaimana objek berinteraksi dalam berbagai ruang dimensi. Cara menghitung dimensi ruang vektor. Yang pertama, identifikasi kebebasan linear. Pertama, periksa apakah kumpulan vektor bebas linear ini memastikan bahwa tidak ada vektor yang bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari yang lainnya. Kedua, tentukan set basis. Setelah mengidentifikasi kebebasan linear, tentukan set basis dari vektor bebas linear dan linear. Ini adalah langkah penting untuk menghitung dimensi ruang. Yang ketiga, hitung jumlah vektor. Terakhir, hitung jumlah vektor dalam set basis. Jumlah ini akan memberikan dimensi ruang vektor yang sedang dianalisis. Untuk contoh soalnya yaitu di sini kita X1 ditambah 2X2 dikurang X3 ditambah X5 sama dengan 0 min X1 dikurang X2 ditambah 2X3 dikurang 3 X4 ditambah X5 sama dengan 0. X1 ditambah X2 dikurang 2X3 dikurang X5 sama dengan 0. X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 0.
ruang penyelesaian sistem persamaan berikut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu dapat ditunjukkan bahwa X1 sama dengan min S dikurang T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan min T, S4 sama dengan 0 dan X5 sama dengan T. Maka diperoleh X1, X2, X3, X4 dan X5. Maka diperoleh matriks X1, X2, X3, X4 dan X5 sama dengan matriks S min S dikurang P, S min T min P sama dengan min S ditambah min T S min T min 1 ditambah T min 1 0 min 1 S U bar 1 ditambah T U bar 2 dengan U bar 1 sama dengan 1 dan U bar 2 sama dengan min 1 0 min 1 0 1. Jadi himpunan vektor U bar 1 dan U bar 2
Dari soal ini kita dapat menunjukkan bahwa U bar 1 dan U bar 2 adalah bebas linear. Karena U bar 1, U bar 2 merentang himpunan solusi, yaitu merentang himpunan solusi dari X1, X2, X3, X4 dan X5, maka X bar 1, X bar 2 pada basis X1, X2, X3, X4 dan X5 dengan dimensinya adalah 2. Paham Bu? Nah, untuk kesimpulan di sini yaitu kebebasan linear basis dan dimensi adalah konsep penting dalam ruang vektor yang membantu memahami hubungan antar vektor dalam matematika. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri penjelasan Ibu.